Langsung aja ya guys ya. Seorang Spartan tua sedang mengamati bayi yang baru lahir, ternyata bayi itu mirip Shrek. Karena bayi pertama berwarna hijau dan jelek, dia melemparnya ke tumpukan tulang. Bayi kedua ternyata keturunan Vietnam, dan akan diadopsi oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie. Bayi ketiga diterima sebagai Spartan, karena fisiknya yang berotot dan janggutnya yang gondrong. Bayi ini bernama Leonidas. Sejak usia muda, Leonidas dilatih secara keras untuk menjadi ksatria dan dilatih langsung oleh neneknya. Seiring bertambahnya usia, Leonidas diajari untuk tidak pernah menunjukkan rasa sakit dan rasa takut. Suatu hari, dia dilepas ke alam liar untuk bertahan hidup. Di sana, seekor binatang buas dengan mata merah mengintainya dan ternyata itu seekor pinguin raksasa. Tanpa membuang waktu, pinguin itu menyerang Leonidas dengan membanting tubuhnya ke tanah. Namun, Leonidas berhasil mengakali pinguin itu dengan menjebaknya di tempat yang sempit. Dia kemudian menemukan tombak pinguin di dalam kotak kaca lalu mengeksekusinya. Setelah melewati musim dingin, Leonidas kembali ke Sparta untuk pelantikannya sebagai raja. Dia datang dengan mengenakan topi dari kulit pinguin. Menyadari bahwa dia telah menang melawan pinguin raksasa, semua orang hormat kepadanya. Kemudian Leonidas tergoda dengan seorang gadis cantik bernama Margo. Dia joget di depannya lalu menggoda sambil mengisap permen lollipop dan terus-menerus mengedipkan matanya. Tingkah Margo cukup ampuh untuk memenangkan hati Leonidas, jadi tanpa berpikir dua kali dia meminta dia untuk menikah dengannya. Margo menerima permintaannya dengan memberi sabuk lapis baja miliknya. Beberapa tahun kemudian terungkap bahwa Leonidas telah menjadi Raja Sparta. Saat ini dia melatih putranya dengan keras, sementara Margo menonton dari pinggir lapangan. Leonidas dengan agresif melempar, menanduk anaknya, dan mengajarinya bahwa dia harus belajar menerima pukulan kuat dari musuhnya. Margo juga menyarankan Leonidas mendorong kepala putranya ke lantai. Tak lama kemudian, sahabat Leonidas bernama Kapten tiba di sana dan mengungkapkan bahwa utusan Persia telah datang untuk berbicara dengannya. Kemudian Leonidas mengakhiri pelatihan dengan putranya dan pergi menemui utusan itu. Utusan Persia memberitahu Leonidas bahwa Raja Besar Persia bernama Xerxes dan pasukannya telah mengambil alih dunia. Sekarang dia ingin menaklukkan Sparta sebagai penaklukan terakhirnya. Mendengar hal ini, Leonidas menjadi geram sehingga membawa utusan dan antek-anteknya ke lubang kematian. Tetapi Persia memperingatkan Spartan untuk segera menyerah jika mereka ingin mencegah perang. Selain itu, pembawa pesan menjelaskan tuntutan Xerxes bahwa Spartan harus membangun piramidanya, dan para wanita akan digunakan sebagai pendamping, sedangkan anak-anak akan bekerja di pabrik untuk memproduksi sepatu. Sementara politisi Spartan bernama Traitoro mendukung menyerah, tapi Leonidas dengan tegas menolaknya. Dia kemudian menendang utusan itu ke lubang kematian, bersama dengan antek-anteknya dan memulai perang dengan Persia. Karena kejadian tersebut, banyak selebriti termasuk Britney Spears, Kevin Federline, Sanjaya Malakar, Ryan Seacrest, muncul di hadapan lubang kematian dan Leonidas menendang mereka semua. Tak lama semua juri American Idol termasuk Simon Cowell, Randy Jackson, dan Paula Abdul tiba-tiba muncul. Mereka menghina Raja Sparta dengan mengatakan kepadanya bahwa tendangannya sangat buruk. Leonidas sangat marah dan akibatnya dia juga mendorong mereka ke dalam lubang. Setelah itu, Kapten menyarankan agar sebelum menghadapi Persia, Leonidas harus berkonsultasi dengan para tetua. Ternyata para tetua adalah penasehat Raja Sparta. Jadi, pada malam hari Leonidas mengunjungi mereka dengan berbagai produk kosmetik sebagai biaya konsultasi mereka. Namun, para tetua menasihatinya untuk berkonsultasi dengan orakel. Orakel seharusnya dipilih dari wanita tercantik, tetapi dia adalah Ugly Betty yang terkenal. Orakel dari Sparta kemudian memberitahu Leonidas bahwa dia akan mati jika berperang melawan Persia dan Xerxes. Terlepas dari peringatan itu, Leonidas tetap memutuskan untuk berperang. Pada malam hari, dia tidak bisa tidur karena tekanan yang sangat besar,
dan Margo mendukungnya bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia suka. Leonidas menyukai ide itu, tetapi alih-alih menyenangkannya, dia mulai menggunakannya sebagai beban untuk berolahraga. Keesokan harinya, Leonidas dengan senang hati keluar untuk menemui pasukannya yang dikumpulkan oleh kapten. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah ketika ia mengetahui bahwa hanya 13 tentara yang memenuhi persyaratan ketatnya. Di antara mereka, putra satu-satunya kapten bernama Sonio. Kemudian Leonidas mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Dia bersama kapten dan para prajurit berangkat ke Thermopylae. Sementara itu, Traitoro dinyatakan sebagai pengkhianat saat dia memberitahu Xerxes semuanya. Setelah mencapai gerbang Thermopylae, para Spartan meluangkan waktu sejenak untuk memulihkan dahaga mereka dengan mengonsumsi minuman favorit mereka bernama Gatorade. Tiba-tiba, Leonidas dan kapten bertemu dengan Paris Hilton yang cacat, dan dia memberitahu jalur rahasia di atas gerbang. Rupanya, Xerxes berencana untuk mengepung Spartan dengan menggunakannya. Dia kemudian meminta untuk dijadikan prajurit Spartan, tetapi Leonidas dengan cepat menolaknya setelah melihat dia memegang tombak dengan cara yang salah. Setelah itu, Leonidas dan 13 prajuritnya berhadapan dengan pemimpin pasukan Persia. Entah dari mana, salah satu Spartan bernama Dilios menerjang ke arah Persia untuk menyerang. Saat melompati mereka dia gagal total karena menabrak bukit. Kedua belah pihak bertarung sengit, tetapi tidak seperti yang dibayangkan. Mereka malah menikmati permainan dance-off, yang akhirnya dimenangkan oleh Spartan dengan gerakan mencolok. Sebagai hukuman karena kalah, mereka mengusir Persia dari tebing dan membuang ke laut. Dengan ini, Leonidas mempertahankan wilayahnya. Sementara itu di Sparta, loyalis lokal mengunjungi Margo yang sedang dipijat. Dia berbicara kepadanya tentang Leonidas tidak memiliki peluang untuk melawan Persia karena pasukannya hanya 13 orang. Jadi, dia ingin Margo meyakinkan dewan untuk mengumpulkan lebih banyak pasukan. Satu-satunya kendala yang harus mereka hadapi adalah Traitoro, karena dia juga salah satu anggota dewan. Tapi untungnya, Margo berhasil merayunya menggunakan asetnya. Kembali ke Thermopylae, Xerxes mengunjungi Leonidas sendirian, dan mencoba meyakinkannya untuk menyerahkan Sparta. Keduanya kemudian memainkan permainan Deal or No Deal, di mana Xerxes mencoba menyuapnya dengan perjalanan ke Palms Hotel and Casino di Las Vegas, Nevada. Leonidas sedikit ragu tetapi akhirnya menolak tawaran itu, yang membuat Xerxes kecewa. Alhasil, kedua kelompok tentara tersebut mengadakan pertarungan yang dimenangkan oleh Spartan. Namun sayangnya, selama pertarungan mereka, wajah Dilios dipukul dan matanya dicungkil oleh salah satu orang Persia. Setelah itu, film beralih ke istana Xerxes, terlihat Paris Hilton yang cacat sedang mencari raja. Terungkap dia ada di sana untuk mengkhianati Spartan, jadi dia memberitahu Xerxes tentang jalur rahasia di atas gerbang. Sebagai imbalannya, dia meminta tas Chanel yang mahal, dan agar punuknya yang cacat dihilangkan dari punggungnya. Raja segera menuruti dan memberinya tas Chanel. Namun, saat Xerxes mencoba untuk menghilangkan punuk yang cacat itu, ia terlempar oleh lendir yang ada di dalamnya. Keesokan harinya saat Leonidas makan es krim, Sonio mengetahui bahwa orang Persia telah mengetahui tentang jalan rahasia. Leonidas kemudian mendekati Dilios, yang menjadi buta akibat serangan sebelumnya. Dia memerintahkan Dilios untuk melakukan perjalanan kembali ke Sparta, sehingga dia dapat menceritakan kisah tentang Spartan yang telah berjuang dengan gagah berani dalam perang. Kemudian mengembalikan kalungnya kepada Margo. Setelah itu, Xerxes dan pasukan Persianya tiba di Thermopylae, dan meminta Leonidas untuk menyerah untuk terakhir kalinya. Tapi ketika dia menolak, Xerxes menjadi frustrasi dan memanggil pasukan tambahan 1.000.000 orang Persia. Sementara itu, Margo akhirnya menghadapi konselor lokal dan menari di depan mereka untuk menggodanya. Orang-orang memberi saweran padanya, ia tiba-tiba menjadi serius dan memohon mereka untuk mengirim pasukan tambahan ke Thermopylae. Namun,
Traitoro mengkhianati Margo dan mengatakan bahwa Spartan harus menyerah kepada Xerxes. Margo sangat marah dan melepaskan amarahnya, dengan berubah menjadi manusia laba-laba sementara Traitoro menggunakan kekuatan manusia pasir. Keduanya adu jotos, dan Margo akhirnya mengalahkan Traitoro dengan menyedotnya menggunakan penyedot debu. Setelah kekalahannya, para konselor akhirnya mengetahui dari teleponnya bahwa dia sebenarnya adalah pengkhianat Spartan. Akibatnya, mereka memutuskan untuk mengirim pasukan tambahan untuk membantu Leonidas dalam pertempuran. Kembali ke Thermopylae, perang dimulai antara dua pasukan. Di tengah pertarungan, Persia mengungkapkan bahwa mereka memiliki bikers tengkorak sebagai senjata rahasia, tetapi dia dengan mudah dikalahkan oleh Sonio yang memadamkannya dengan alat pemadam api. Mereka juga membawa petinju terkenal dunia, Rocky, yang memenggal kepala Sonio dalam satu pukulan. Kapten sangat marah dan untuk membalaskan dendam putranya, dia membunuh Rocky dengan menyuntikkan botox ke kepalanya. Kemudian dia mulai merayakan kemenangan dengan mengangkat sabuk kejuaraan tinju Rocky, tetapi saat itu Xerxes menghabisinya dengan tombak sampai menembus jantungnya. Menyaksikan kejadian ini, Leonidas yang marah mulai mengejar Xerxes. Adegan tersebut menyerupai pengejaran gaya Grand Theft Auto San Andreas saat ia membajak mobil. Setelah beberapa saat, Leonidas keluar dari mobil dan menemukan linggis yang dia gunakan untuk memukuli seorang Persia sampai mati. Entah dari mana, dia kemudian mengambil dua senapan serbu dan menembaki beberapa pasukan musuh. Xerxes berlari menyelamatkan nyawanya tetapi tiba-tiba tersandung karena tidak mampu menahan beratnya sendiri. Xerxes kemudian menemukan kubus transformator di pasir dan mengambilnya. Tiba-tiba, dia berubah menjadi robot raksasa dan menamai dirinya Xerxestron. Spartan mulai ketakutan. Sementara Xerxestron memamerkan kekuatannya dengan memutar video YouTube di layar dadanya. Setelah ini, dia mulai menyerang Spartan, berharap memenangkan perang untuk selamanya. Namun saat dia melangkah maju, dia tanpa sengaja tersandung kabel sambungan dan jatuh ke tanah. Xerxes meninggal dalam kematian yang menyakitkan, tetapi dia juga menghancurkan semua Spartan yang masih hidup termasuk Leonidas. Sementara itu, Dilios akhirnya mencapai Sparta dan menyerahkan kalung itu kepada Ratu Margo. Dia sangat terpukul mengetahui suaminya telah tewas dalam perang. 1 tahun kemudian, Dilios yang buta memimpin pasukan Spartan yang lebih besar untuk mengalahkan Persia. Namun karena kebutaannya, dia kehilangan arah dan akhirnya memimpin pasukannya di lokasi yang salah. Di akhir film, Spartan akhirnya berakhir di Malibu, California, di mana mereka menjatuhkan selebritas terkenal Lindsay Lohan saat dia meninggalkan pusat rehabilitasi. Udahan dulu ya guys ya.